Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nuri dari Prodi Hukum Warga semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif menggunakan air yang diragukan. Yang pertama, Asy'arazi berkata, jika dia yakin terhadap kesucian air dan ragu terhadap kenajisannya, maka dia boleh berwudu dengannya, karena pada dasarnya air itu tetap dalam kondisi suci. Jika dia yakin terhadap kenajisan air dan meragukan kesuciannya, maka dia tidak boleh berwudu dengannya, sebab pada dasarnya air itu tetap dalam kondisi najis. Jika dia tidak yakin terhadap kesucian air, tidak pula kenajisannya, maka dia boleh berwudu dengannya, karena pada dasarnya air itu suci. Ada 3 keadaan terkait orang yang berwudu. Yang pertama, dia telah terbiasa mengetahui bahwa air ini suci. Dia meyakini itu lantaran ciduknya dari air yang banyak tidak merubahnya, namun kemudian dia ragu terhadap kenajisannya. Yang kedua, dia terbiasa mengetahui bahwa air itu najis dan dia meragukan kesuciannya, lantaran ia kurang dari 2 kula dan terkena najis, namun kemudian dia menuangkan air kepadanya yang tidak melebihinya, dan dia ragu apakah telah mencapai 2 kula, sehingga ia menjadi suci atau tidak mencapai 2 kula, sehingga ia tetap dalam kondisi najis. Pada dasarnya asal air itu tetap dalam kondisi najis sehingga ditetapkan sebagai air yang najis. Yang ketiga, dia tidak terbiasa mengetahui bahwa meragukannya, maka pada dasarnya itu suci. Maka dari itu penulis mengatakan pada gambaran pertama, dia boleh berwudu dengannya karena ia tetap dalam kondisi suci. Sedangkan dalam gambaran ketiga, dia boleh berwudu dengannya karena pada dasarnya ia suci. Dan penulis tidak mengatakan pada dasarnya air itu tetap dalam kondisi suci karena dia tidak terbiasa mengetahui bahwa ia suci lantaran air itu suci. Landasan dalam bab ini, maksudku bab pengalaman dasar dan tidak adanya pengaruh keraguan terhadap air, hadas, pakaian, talak, pemerdekaan budak, dan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW saat seseorang mengadu kepada beliau bahwa dia merasa ragu apakah dia kentut atau tidak saat mengerjakan sholat. Beliau bersabda, la yansorif hatta yasma'a sautan au yadida yajida rihan, yang artinya hendaknya dia tidak bergegas hingga mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif. Perlu diketahui bahwa menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan keraguan terkait air, hadas, najis, sholat, puasa, talak, pemerdekaan budak, dan lainnya adalah kebimbangan antara adanya suatu dan ketidaknya. Baik itu kedua sisi dalam kebimbangan ini sama maupun salah satu dari keduanya lebih kuat. Inilah maksud yang digunakan oleh ulama fikih dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan para ulama usul fikih, mereka membedakan antara keduanya dengan mengatakan kebimbangan antara dua sisi. Jika antara keduanya sama, maka ia adalah keraguan. Dan jika tidak sama, maka yang kuat adalah perkiraan yang kuat, sedangkan yang tidak kuat disebut dugaan. Adapun inisiatif terkait bejana, arah kiblat, waktu-waktu sholat, puasa, dan lainnya, yaitu mencari kebenaran dan berusaha menggapai maksud. Inisiatif ijtihad dan menggapai maksud maknanya sama. Al-Zahari berkata, aku berinisiatif dan berusaha menggapai sesuatu maksudnya, aku menuju kepadanya, wallahu a'lam. Yang kedua, Asy'arazi berkata,
Jika dia mendapati air itu berubah dan dia tidak tahu lantaran apa ia berubah, maka dia boleh berwudu dengannya. Karena bisa jadi ia berubah lantaran lama berada di tempat. Jika dia melihat hewan kencing di air kemudian mendapati air berubah dan dimungkinkan perubahannya lantaran kencing, maka dia tidak boleh berwudu dengannya karena yang tampak jelas adalah perubahan lantaran kencing. Maksud dari berada di tempat ialah tidak mengalir. Maksud berada di tempat adalah dia tidak mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan farok tahu litak ro'ah ala nasi ala muksin ala nasi ala musi wa nazzalanahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran kami turunkan agar kamu membacanya perlahan-lahan kemudian kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Surah Al-Isra ayat 17, Surah Al-Isra ayat 106. Jika seseorang melihat air dalam kondisi berubah dan dia tidak tahu lantaran apa air itu berubah, maka air itu suci, tanpa ada perbedaan pendapat berdasarkan kaidah yang telah dipaparkan sebelumnya. Seseorang melihat hewan kencing di air yang mencapai 2 kula lebih namun tidak mencapai kadar banyak yang tidak akan berubah bila terkena kencing itu. Namun kencing itu banyak sehingga dimungkinkan air akan berubah bila terkena kencing. Ini adalah makna ungkapan penulis. Dan dimungkinkan perubahannya lantaran kencing. Penetapan najis di sini tidak lain karena sebagaimana pengalaman pada apa yang tampak meskipun pada dasarnya air itu suci. Di sini tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi terkait dengan kuburan yang diragukan telah digali dalam hal-hal yang dipermasalahkan dalam hal ini. Karena yang menjadi acuan adalah sebab tertentu, yaitu kencing. Dengan demikian acuannya kembali pada hukum dasarnya dan mengacu pada makna yang jelas sebagai satu ketentuan. Sebagaimana halnya jika seseorang diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya tentang jilatan anjing, maka yang diperkuat adalah makna yang jelas, yaitu perkataan orang yang dapat dipercaya dan ditetapkan adanya najis sebagai satu ketentuan. Hukum dasarnya diabaikan karena makna yang jelas mengacu pada sebab tertentu, yaitu yang diperselisihkan di sini tidak lain terkait hukum dasar dan makna yang jelas yang mengacu pada suatu yang umum dan tidak tentu, seperti keraguan yang dominan tentang arah kuburan dan semacamnya. Hukum dasar ini akan dijelaskan di akhir bab. Secara tekstual, maknanya tidak ada perbedaan antara dia melihat air sebelum kencing dan keadaan tidak berubah atau tidak melihatnya. Merupakan masalah yang sering ditemukan oleh penganut mazhab kami secara mutlak tanpa ada syarat. Dengan pula Asy-Syafi'i memaparkannya secara mutlak dan Penulis At-Tazhib berkata, Asy-Syafi'i menetapkan bahwa air itu najis. Penulis Al-Talkhis berkata ia tetap pada kondisi mutlaknya, kondisi air secara umum. Di antara mereka yang berkata gambarannya adalah seseorang melihat sebelum ada kencing tanpa ada perubahan, kemudian melihatnya setelah ada kencing dan keadaannya berubah. Jika dia tidak melihatnya sebelum ada kencing atau melihatnya namun itu cukup lama, maka air tetap dalam kondisi kesuciannya. Ini adalah ungkapan penulis At-Tazhib dalam penjelasan kitab Al-Talkhis. Al-Qafal berkata, para penganut mazhab kami mengatakan gambaran masalah ini adalah bahwa dia melihat hewan sedang kencing di saluran air.
Begitu dia sampai di pinggiran saluran air, ternyata dia melihat air sudah berubah. Sedangkan jika dia sampai di pinggir saluran air namun keadaan air tidak berubah, lantas berubah setelah itu, maka air tidak ditetapkan najis, dia boleh menggunakannya. Ad-Darimi menyampaikan bahwa jika dia melihat najis mengenai air namun tidak merubahnya, lantas dia meninggalkan tempat itu, kemudian kembali lagi dan mendapatinya sudah dalam keadaan berubah, maka dia tidak boleh bersuci dengannya. Ya, yang disampaikannya ini masih perlu dicermati kembali. Wallahu a'lam. Yang ketiga, menurut Asy-Syarazi berkata, jika seseorang melihat kucing makan najis, kemudian mendatangi air yang sedikit lantas meminumnya, dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, kucing itu menyebab air menjadi najis karena kami meyakini kenajisan di mulutnya. Yang kedua, jika kucing itu pergi kemudian kembali lantas meminumnya, maka ia tidak membuat air menjadi najis, karena bisa jadi dia telah mendatangi air di tempat lain lantas membersihkan mulutnya sehingga dia menyebabkan air yang kami yakini kesuciannya itu tidak menjadi najis lantaran keraguan. Yang ketiga, air itu tidak najis dalam keadaan apapun karena tidak mungkin dapat dihindarkan dari kucing, maka ia dimaklumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, innaha minal tawafina alaikum awil tawafat, yang artinya kucing itu termasuk hewan yang berada di sekeliling kalian. Argumentasi yang dijadikan dalil oleh pihak yang menyatakan air itu suci secara mutlak adalah kesulitan menghindarkannya dari kucing. Namun argumentasi ini tidak dapat diterima sebab kesulitan hanya terjadi terkait dengan upaya menghindari jilatan secara mutlak, bukan dari jilatan setelah meyakini adanya najis. Disampaikan dari penulis bahwa menurut dia yang sahih adalah kucing tidak menyebabkan air itu menjadi najis dalam keadaan apapun. Inilah pendapat yang terbaik menurut Al-Ghazali dan Al-Wajiz. Dalilnya adalah hadis dan keumuman kebutuhan secara kesulitan menghindarkan dari kucing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dia sesekali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Penyebab adanya najis ini adalah karena ada faktor kesulitan. Sudah lazim diketahui bahwa rumah Rasulullah SAW tidak berada di tempat yang ada airnya dalam jumlah banyak yang memungkinkan dapat membersihkan mulut kucing. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan alasan kedatangan kucing itu ke tempat air, tapi karena hal itu sulit untuk dihindari. Penulis Al-Hawi tidak sependapat dengan para penganut mazhab ini. Dia berkata, jika kucing menjilat sebelum pergi, maka ia menyebabkan air menjadi najis. Jika kucing menjilat setelah pergi, dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Yang paling sahih adalah kucing menyebabkan air menjadi najis. Pendapat ini disampaikannya dalam masalah syarat air dan menghilangkan najis. Yang masyhur adalah dia menyatakan pendapat yang sahih adalah yang telah kami paparkan sebelum ini, dengan membedakan antara keduanya kepergian kucing dan ketiadaannya. Demikian yang dinukil oleh Ar-Rafi dari sebagian besar penganut mazhab ini bahwa dia menyatakan sahih. Gambaran masalahnya adalah kami meyakini kenajisan mulut kucing lantaran memakan najis, atau kucing menjilat air yang bernajis, atau kenajisan mulutnya lantaran ada darah atau lainnya. Terkait ini semua tidak ada perbedaan antara jilatannya ke air yang kurang dari 2 kullah atau benda cair yang lain. Wallahu a'lam.
Masalah yang pertama, adapun hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam hadis terkemuka seperti Malik dan Al-Muwatta, Asy-Syafi'i dalam sejumlah bahasanya, Ad-Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan lainnya. Hadis ini adalah dalil yang dijadikan acuan mazhab kami terkait dengan kesucian sisa hewan-hewan buas dan seluruh hewan lainnya kecuali anjing dan babi, serta bagian tubuh dari kedua binatang tersebut. Aku menukil hadis ini dengan redaksi dan dengan berbagai macam jalur periwayatannya lantaran hadis ini sangat perlu dan ditahqiq. Redaksi riwayat Malik dan Kabsyah binti Ka'ab bin Malik yang ketika itu berada di bawah wewenang istri atau Abu Qatadah. Dia berkata, Abu Qatadah pernah masuk rumah, lantas aku menuangkan air untuk wudunya. Tak lama kemudian datanglah seekor kucing lalu dan meminumnya. Dia lalu menyodorkan bejana ke arah kucing hingga kucing itu dapat meminumnya. Dia lantas memandangku dan aku pun memandangnya. Dia kemudian berkata, apakah kamu heran wahai putri saudaraku? Wahai putri saudaraku? Aku menjawab, iya. Dia berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, Inna laisat bin najis, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Ya, kucing itu termasuk hewan yang selalu berada di sekeliling kalian. Ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Malik. Sedangkan riwayat At-Tirmizi disebutkan dengan redaksi innama hiya minat tawafina wat tawafat. Sesungguhnya ia termasuk hewan yang berada di sekeliling, yakni dengan huruf waw sebelum kata tawafat dan tanpa lafaz alaikum. Dalam riwayat Abu Daud dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik yang ketika itu berada di bawah wewenang atau istri Abu Qatadah disebutkan dengan redaksi wat tawafat. Sedangkan dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan dengan redaksi awit tawafat. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Kabsyah binti Ka'ab yang ketika itu berada di wewenang seorang anak Abu Qatadah disebutkan dengan redaksi wat tawafat. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi dari Asy-Syafi'i dari Malik dengan sanad tersebut. Dia kemudian berkata dengan Kabsyah ketika itu berada di bawah wewenang Ibnu Abu Qatadah. Al-Baihaqi berkata keraguan berasal dari Ar-Rabi. Dia mengatakan dalam redaksi awit tawafat, yakni dengan kata atau. Al-Baihaqi juga berkata diriwayatkan oleh Ar-Rabi di tempat lain dari Asy-Syafi'i. Dia berkata Kabsyah ketika itu berada di wewenang Ibnu Abu Qatadah. Ar-Rabi dalam riwayat ini tidak ragu-ragu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya dari Nabi SAW seperti itu atau seperti maknanya. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini juga dari riwayat Aisyah dan di dalamnya terdapat bahasan redaksi. Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu dengan air sisanya. At-Tirmizi berkata, hadis Abu Qatadah ini adalah hadis hasan sahih dan ia adalah riwayat yang paling bagus dalam bahasa ini. Al-Baihaqi berkata, sanad hadis itu sahih dan tidak dijadikan landasan. Lafaz awit tawafat diriwayatkan dengan atau dan dengan dan sebelum kata tawafat. Sebagaimana yang telah kami paparkan, penulis Madkhali Al-Anwar berkata,
kata atau dapat dimaknai sebagai keraguan dan dapat dimaknai sebagai penggolongan dan dapat terkait dengan penyebutan dua kelompok, yaitu muzakkar, yaitu tahafwafin, dan muannas, yaitu tahafwafat. Masalah yang kedua adalah bekas jilatan hewan adalah apa yang tersisa di bejana setelah diminum atau dimakan oleh hewan. Yang dimaksud oleh para ulama fikih dengan pernyataan bekas jilatan hewan suci atau najis adalah liurnya dan kebahasan mulutnya. Mazhab kami Asy-Syafi'i menyatakan bahwa bekas jilatan kucing suci dan tidak makruh. Demikian pula bekas jilatan seluruh hewan seperti berupa kuda, hewan tunggangan, hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai, binatang buas, tikus, ular, abrash, dan seluruh hewan yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Bekas jilatan dan keringat semua hewan itu suci dan tidak makruh kecuali anjing dan babi serta bagian tubuh salah satu dari keduanya. Penulis Al-Hawi juga menyampaikan pendapat seperti mazhab kami dari Umar bin Al-Khattab, Ali, Abu Hurairah, Al-Hasan Al-Basri, Atta, dan Al-Qasim bin Muhammad. Sementara bekas jilatan kucing menurut Abu Hanifah dan Ibnu Abu Layla adalah makruh. Menurut Ibnu Umar juga makruh. Ibnu Al-Musayyib dan Ibnu Sirin berkata bejana dicuci dari jilatan kucing sekali. Diriwayatkan dari Tawus, dia berkata dicuci 7 kali. Mayoritas ulama berkata tidak makruh seperti pendapat kami. Abu Hanifah berkata hewan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama hewan yang dimakan seperti sapi dan kambing, bekas jilatan hewan ini suci. Yang kedua binatang buas seperti serigala dan singa dianggap najis. Yang ketiga hewan buas dari golongan burung seperti raja wali dan garuda, bekasnya suci, hanya saja makruh penggunaannya. Demikian pula dengan kucing. Yang keempat baghal dan keledai yang diragukan terkait bekas kedua hewan ini. Tidak ada ketentuan yang tegas bahwa ia suci, najis. Tidak pula terkait dibolehkan berwudu dengan air bekas jilatannya. Perbedaan pendapatnya terkait bekas jilatan kedua biasa dan kuda tarik. Para ulama berkata ini menunjukkan bahwa kedatangan binatang buas memiliki pengaruh terkait kenajisan air. Dan karena ia adalah binatang yang susunya najis, maka demikian pula dengan bekasnya seperti anjing. Para pengadut mazhab kami berdalil dengan hadis Abu Qatadah terkait kucing tidak najis. Hadis ini sahih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Al-Baihaqi dan lainnya dari pengadut mazhab kami berkata hadis inilah yang menjadi landasan mazhab ini. Mereka juga berdalil dengan riwayat Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Ismail bin Abu Habibah dari Daud bin Abu Husain dari bapaknya, dari Jabir bin Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah engkau berwudu dengan air sisa keledai? Beliau menjawab, na'am, wabima afdolatis saba. Ya, aku dengan air yang disisakan oleh binatang buas. Hadis ini dhaif atau lemah karena Ibrahim bin Ismail dan Ibrahim bin Muhammad dianggap perawi sangat dhaif menurut ulama hadis, sedangkan riwayat keduanya tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Berkenaan dengan hadis Ibrahim bin Muhammad dan Ibrahim bin Ismail, Al-Baihaqi berkata, jika sebagaimana sanadnya digabungkan dengan sebagian sanad lainnya, maka riwayat ini menjadi kuat. Menurut Abu Hanifah, atsar tersebut adalah dalil secara mutlak dan sebagai argumentasi terhadap mereka. Para pengadut mazhab kami berdalil dengan kias bahwa hewan boleh dijual maka bekasnya suci.
seperti domba. Jika jika pihak yang tidak sependapat mengatakan hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil oleh kalian karena semuanya bermakna bahwa yang dimaksud adalah air yang banyak, maka jawabannya adalah makna hadis itu umum. Maka tidak ada penghususan padanya kecuali berdasarkan hadis dalil. Jika mereka mengatakan hadis ini disampaikan sebelum ada pengharaman daging binatang buas, maka jawabannya dari beberapa segi sebagaimana halnya jawaban yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Yang pertama, pandangan seperti ini keliru sebab binatang buas tidak pernah dihalalkan pada suatu waktu pun. Dan orang yang mengatakan ini mengklaim ada penghapusan hukum, maka hukum dasarnya tidak ada penghapusan. Yang kedua, pandangan seperti menyimpang sebab mereka tidak ditanya tentang binatang buas yang dagingnya boleh dimakan, sebab pada saat itu tidak ada perbedaan antara binatang buas dengan yang lainnya. Seandainya itu sahih dan dagingnya halal kemudian diharamkan, maka bekas jilatannya tetap dalam keadaan suci hingga terdapat dalil yang menyatakan najis. Sedangkan jawaban terhadap hadis yang mereka jadikan sebagai dalil dapat diberikan dari beberapa sisi. Yang pertama, ia berpegangan pada indikasi pernyataan adalah mereka tidak mengacu pada indikasi pernyataan. Yang kedua, pertanyaan itu terkait air yang didatangi hewan, ternak, dan binatang buas lantas meminumnya pada umumnya juga mengencinginya. Yang ketiga, anjing termasuk dalam binatang yang mendatangi, maka adanya najis tersebut disebabkan oleh anjing. Yang keempat, menurut Asy-Syirazi berkata, jika dia mendatangi air lantas ada orang yang memberitahu dia bahwa air itu najis, maka ini tidak dapat diterima hingga jelas apa yang menyebabkan air itu menjadi najis. Karena dia dimungkinkan orang yang memberitahukan dia melihat binatang buas menjilatnya, lantas dia meyakini bahwa bahwa itu membuat air menjadi najis. Jika najisnya dijelaskan, maka pemberitahuannya diterima, sebagaimana halnya kabar yang diterima dari orang yang memberitahu arah kiblat. Dalam hal ini, perkataan laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka diterima karena pemberitahuan mereka diterima. Perkataan orang buta juga diterima karena dia memiliki cara untuk mengetahui bahwa penginderaan dan berita. Dalam hal ini, perkataan anak kecil, orang fasik, dan orang kafir tidak dapat diterima karena pemberitaan mereka tidak diterima. Jika ada orang terpercaya memberitahu kepada orang lain tentang najis atau air atau pakaian atau makanan dan lainnya, jika dia menjelaskan sebab najis dan itu menjadi sebab yang menimbulkan najis, maka ditetapkan bahwa ia najis tanpa ada perbedaan pendapat. Alasannya adalah karena pemberitahuan diterima. Ini terkait pemberitahuan bukan kesaksian. Dalam hal ini, wanita, budak, dan orang buta diterima tanpa ada perbedaan pendapat. Karena pemberitahuan mereka diterima, namun pemberitahuan orang fasik dan kafir tidak diterima tanpa ada perbedaan pendapat. Begitu pula dengan orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan, mumayyiz. Sedangkan anak kecil yang bisa membedakan terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, yang sahih adalah ia tidak dapat diterima. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama sebagaimana penulis yang menegaskannya. Pendapat ini dinukil oleh Al-Bandaniji dan Ar-Ruyani dari pernyataan Asy-Syafi'i karena perkataannya tidak dapat dipercaya. Yang kedua, diterima karena dia tidak dicurigai. Ini disampaikan oleh sejumlah ulama Khurasan dan Al-Bayan. Al-Mahamili menegaskan dalam Al-Majmu' dan Al-Qun'i. Abul Adha At-Thayyib Al-Baghawi berkata, inilah yang paling sahih. Mereka menolak dua pendapat tersebut dalam periwayatannya terhadap najis Nabi Muhammad SAW dan lainnya. Yang sahih adalah dilarang secara mutlak, sedangkan pemberitahuan anak kecil yang mumayyiz kemudian ia menyampaikan dan meriwayatkan serta memberitahunya.
maka ia diterima berdasarkan pendapat dengan yang masyhur yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang lemah dan akan dijelaskan dalam bahasanya, di mana penulis memaparkan dalam pembahasan tentang syahadat insya Allah. Jika ini dijelaskan sebab najis, jika tidak dijelaskan maka ia tidak diterima. Demikian yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan para penganut mazhabnya. Terdapat beberapa masalah. Yang pertama, jika yang memberitahukan kepadanya dua orang yang dapat dipercaya, maka keduanya seperti orang yang dapat dipercaya sebagaimana yang dijelaskan terdahulu dalam pemaparan Al-Mawardi, dan ini cukup jelas. Yang kedua, para penganut mazhab kami berkata, jika yang memberitahukan kepadanya adalah orang yang dapat diterima pemberitahuannya terkait najis, maka wajib menerimanya dan tidak boleh berijtihad tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana Muti tidak boleh berijtihad jika mendapatkan ketentuan syariat, dan sebagaimana tidak boleh berijtihad jika yang memberitahukannya kepadanya adalah orang yang terpercaya dan mengetahui arah kiblat, waktu sholat dan lainnya. Yang ketiga, para penganut mazhab kami menyatakan bahwa perkataan orang kafir dan fasik dapat diterima terkait izin masuk rumah dan membawa hadiah, sebagaimana perkataan anak kecil yang dapat diterima dalam dua hal ini. Aku tidak mengetahui apa ada perbedaan dalam hal ini. Kebanyakan penganut mazhab kami memaparkan masalah ini dalam bab menghadap kiblat. Di antara mereka yang memaparkan dalam bab menghadap kiblat adalah penulis Al-Hawi dan Al-Qud'i, Abu At-Tayyib, dan dalam kitabnya At-Toliq dia berkata, aku mendengar Abu Al-Hasan Al-Masyiri berkata, perkataan orang kafir diterima terkait hal itu. Yang keempat, ungkapan dalam hal ini perkataan orang buta dapat diterima karena dia memiliki cara untuk mengetahui melalui penginderaan dan pemberitahuan. Yang dimaksud dengan penginderaan adalah mengetahuinya dengan salah satu 5 inderanya, sedangkan memberitahu yaitu melalui pendengaran dari satu orang yang terpercaya atau sejumlah orang yang terpercaya. Perlu diketahui para penganut mazhab kami dan ulama fikih lainnya menyampaikan secara mutlak lafal ilmu, yakni dan mengetahui, serta yang mereka maksudkan dengan lafaz ini adalah keyakinan yang kuat, baik itu ilmu hakiki ataupun ilmu dugaan kuat. Ini serupa dengan apa yang telah kami paparkan tentang mereka yang menggunakan kata ragu. Wallahu a'lam. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.